Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan sekarang kita di halaman 75, memahami makna dan hikmah kalimat takbir. Kalimat Allahu Akbar, ya artinya Allah Maha Besar. Dialah zat yang maha besar zatnya, maha agung nama dan sifatnya, sehingga dalam kalimat takbir terkandung makna menetapkan semua kesempurnaan Allah. Kalau orang yang mengucapkan hal ini, berarti dia mengakui akan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mengakui akan dirinya yang kecil di hadapan zat yang maha besar. Sehingga Sehingga dia akan lebih menundukkan lagi, karena dia tahu diri dia sedang berhadapan dengan zat yang maha besar, dan mensucikan dari semua kekurangan dan cacat. Dalam Hasyiah Ar-Raudatul Murbi, syarah dari kitab Zadul Mustaqni, fikih dari mazhab Hambali. Wa takbiruhu subhanahu jami'un li isbati kulli kamalin lahu. Jami'un li isbati kulli kamalin lahu. Wa tanzihihi an kulli naqsin wa aibin. An kulli naqsin wa aibin. Wa ifradihi wa takhsisihi bidzalika. Wa ifradihi wa takhsisihi bidzalika. Wa ta'zimihi wa ijlalihi. Kalimat takbir mencakup makna menetapkan semua kesempurnaan untuk Allah, mensucikannya dari segala kekurangan dan aib, meyakini hanya Dia yang berhak diagungkan, serta mengandung pengagungan dan pemuliaan. Maka kalau hamba tersebut yang mengucapkan hal ini di saat dia mau memulai sholatnya, maka ini luar biasa. Jangan mengucapkan takbir ketika demo saja, atau menggugat pemerintah, atau ingin menghancurkan kantor kepolisian, baru mengucapkan Umahat? Allahu Akbar. Enggak, ini tidak tepat penggunaannya. Dia zat yang maha besar, maha agung, sehingga tidak selayaknya hamba menyebut namanya tanpa memujinya. Karena di setiap namanya terkandung pujian, karena setiap nama itu terkandung sifat yang sempurna, bukan hanya sekedar penamaan belaka. Hikmah mengapa kita diperintahkan untuk membaca takbir ketika mengawali sholat adalah agar orang yang sholat merenungkan keagungan Allah, zat yang saat itu dia sedang menghadap kepadanya, sehingga hamba akan lebih khudu. Khudu ini maknanya adalah tunduk di hadapannya.
Coba kita umat kalau ditakdirkan menghadap ke Pak Prabowo. Kira-kira apakah kita berani petentengan gitu, angku, sombong menghadapnya? Nggak mungkin kan umat ya? Itu baru presiden yang hanya menguasai wilayah Indonesia. Bagaimana dengan zat yang menguasai Rabbul Alamin? Dia terlalu mulia sehingga tidak selayaknya hamba mengalihkan perhatian kepada yang lainnya. Dia maha besar dibandingkan segala sesuatu. Kenapa umahat? Karena Allah itu berada di atas arsy, dan di atas Allah enggak ada lagi sesuatu. Sementara di bawah Allah adalah arsy, dan arsy ini adalah makhluk yang paling besar di antara seluruh makhluk-makhluk yang ada. Apakah itu 7 lapis langit? Apakah itu kursi? Apakah itu 7 lapis bumi? Arsy yang lebih besar dibanding seluruh makhluk yang ada. Nah, Allah berada di atasnya. Kira-kira terbayang enggak umahat, ada sesuatu berada di atas, di mana yang di atas itu lebih besar daripada yang di bawah? Terbayang enggak kira-kira umahat? Iya bisa umahat bayangkan, karena itu ada wujudnya di alam yang kita tempati ini. Apa itu? Bumi dibandingkan langit. Kira-kira yang lebih besar mana umahat? Langit atau bumi? Langit lebih besar daripada bumi. Sementara langit berada di atas bumi. Tidak mengharuskan apa yang ada di atas lebih kecil daripada yang ada di bawah, ya kan? Contoh umahat duduk di atas kursi. Kira-kira kursinya harus lebih besar daripada umahatnya, atau umahatnya lebih besar daripada kursinya? Ya kursi, kalau enggak umahat bisa oleng, jatuh, roboh. Nah, ini di kalangan makhluk saja ada yang seperti ini, mimbabil aula indal khaliq. Sehingga tidak selayaknya sang hamba mengingat-ingat selainnya. Mengingat-ingat selainnya ini terkadang muncul umahat, tapi kita berusaha untuk menepisnya. Kita ingat suami, ingat masakan di dapur, ingat anak di sekolah. Karena ini pasti akan dimunculkan dan dihadirkan oleh syaitan. Tapi yang tercela itu adalah apa umahat? Kalau kita larut mengingat hal tersebut. Apalagi mengingat hal-hal yang tidak penting. Anggota dewan joget-joget di sana, nggak usah diingat, itu nggak penting. Gajinya dinaikin, ingat aja utang Anda ke Pak Sayur. Nah, jadi mengingat sesuatu itu apa umahat? Ada, nggak bisa hilang secara total. Karena kita sholat itu tujuannya apa? Lidzikri, untuk mengingat sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mengingat perkara-perkara di luar sholat, karena memang syaitan tidak tinggal diam dalam hal ini. Ada nasihat yang disampaikan ulama, lau alimal musalli man yunaji maltafata. Seandainya orang yang sholat itu mengetahui kepada siapa dia bermunajat, tentu dia tidak akan menoleh. Munajat itu sudah menjadi bahasa Indonesia umahat ya. Apa kira-kira makna dari bermunajat itu? Kalau di dalam bahasa Arab, bermunajat itu adalah berbisik-bisik maknanya. Fala tatanajau bil ismi wal udwan wa tanajau bil birri wat taqwa. Maknanya adalah berbisik-bisik, mengajak Allah berduaan untuk menyampaikan perihal keluhan kita dalam menjalani kehidupan ini.
baik menoleh badannya maupun hatinya. Takbiratul ihram harus bersamaan dengan niat. Apakah takbiratul ihram harus dibarengi dengan niat ketika mengucapkannya, ataukah boleh pas kita melangkah menuju tempat sholat, atau berjalan dari rumah menuju masjid, atau pas terdengar adzan, hayya 'alas shalah, oh waktu apa ini? Waktu duhur, berarti itu sholat apa? Sholat duhur. Akhirnya kita pergi ke tempat wudu, ngambil air wudu untuk apa umahat? Sholat duhur. Ataukah niat itu harus berbarengan dengan ucapan takbir kita, Allahu Akbar, maka di situ dihadirkan niat. Ini yang ingin dipaparkan oleh penulis. Takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat sholat. Maknanya apa umahat? Ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, di situ harus menghadirkan niat. Kata penulis tidak disyaratkan. Berarti apa? Boleh diniatkan sebelum mengangkat tangan atau mengucapkan takbir. Tapi setelah takbir umahat boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Setelah takbir baru muncul niat, harus dibatalin untuk memulai lagi dari awal. Karena niat itu muncul sebelum atau pas memulai, bukan setelah memulai. Menggabungkan dua hal ini adalah mustahil. Karena anggapan inilah banyak orang yang ditimpa penyakit was-was ketika takbir. Sering kita dapati umahat orang-orang awam itu Allahu Akbar, dia batalin lagi kan? Allahu Akbar, dia batalin lagi sampai 3 kali 4 kali. Kenapa? Karena belum pas niatnya. Belum belum tepat sasarannya. Akhirnya apa? Muncullah penyakit was-was. Dan ini memang dibahas panjang lebar di dalam mazhab Syafi'i tentang hal ini. Ketika takbir, sehingga takbirnya dilakukan berulang-ulang. Al-Kasani mengatakan, inna taqdiman niyati ala tahrimati jaizun indana idza lam yujad bainahuma amalun yaqta'u ahadahuma anil akhari. Boleh mendahulukan niat daripada takbiratul ihram menurut mazhab kami, yaitu Hanafi. Hanafi ini adalah mazhab Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Jika tidak ada kegiatan apapun yang menyelai antara niat dan takbiratul ihram, atau tidak ada apapun yang memutus antara niat dan takbiratul ihram. Contoh gini umahat tadi wudu gitu ya. Kemudian mau berangkat berjalan menuju tempat sholat di dalam rumah. Sudah niat apa umahat? Niat sholat kan ya.
Sudah ada kan? Sambil berjalan itu sudah ada niat. Ketika pas mau buka pintu terdengar suara Pak Lek sayur. Akhirnya dia ke sana. Berarti apa ini umat? Dia batalin niat tadi kan? Karena dia apa? Dia beralih kegiatan. Karena kegiatan itu muncul karena apa umat? Karena ada niat. Berarti apa? Perbuatan yang sebelumnya yang akan dia lakukan yang dia barengi dengan niat itu apa? Batal. Ketika dari situ terus langsung dia masuk tanpa dia ini lagi niatnya, datangkan lagi, ini apa? Berarti tidak ada niat dia. Karena sudah terputus dengan sesuatu tadi dari urusan dunia. Nah, kalau seperti ini ada yang memutus, maka segera Pak Umahat menghadirkan lagi ketika akan mau melakukan sholat. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga menegaskan, ini ulama dalam mazhab Hanabila atau Hambali. Qala ashabuna yajuzu taqdimun niyati alat takbiri bizamanil yasiri. Para ulama mazhab kami mengatakan boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram selama jedanya tidak lama. Apa bedanya dengan sebelumnya ini umahat? Kalau sebelumnya tidak membatasi lama atau sedikit waktunya, paham? Antara kegiatan sebelumnya dengan takbiratul ihram. Kalau ini dibatasi dengan waktu, yaitu sedikit, tidak terlalu lama dari perbuatan sebelumnya dan takbiratul ihram. Kesalahan pengucapan takbiratul ihram ini perlu kita perhatikan umat, karena kita kadang orang Indonesia memanjangkan sesuatu yang tidak perlu dipanjangkan atau memendekkan sesuatu yang harusnya dipanjangkan. Biasa-biasa aja kita kan umat ya. Tapi di dalam bahasa Arab itu akan merubah makna. Contoh kalau kita bilang gini umat, amin. Apa maknanya umat? Istajib. Penuhilah, kabulkanlah ya Allah. Kalau kita bilang amin, itu maknanya orang yang aman. Kalau kita bilang gini, amin, orang yang terpercaya. Bedanya apa ini umahat? Kalau yang pertama amin, A-nya double, I-nya double. Paham? Yang kedua amin, ini orang yang terpercaya itu A-nya double, I-nya enggak double. Yang ketiga I-nya yang double, A-nya enggak double. Jadinya apa? Amin. Itu maknanya orang yang terpercaya. Kalau A-nya enggak double, I-nya enggak double, apa artinya umahat? Anies dan Muhaimin. Umahat jangan serius. Jangan terlalu serius umahat. Nanti cepat stroke. Paham? Paham bedanya umahat? Jadi enggak boleh kita kalau jawab doa dikirimkan oleh teman kita, kita jawab amin. Paham? Enggak ada double A-nya, enggak ada double I-nya, bahaya. Itu salah maknanya. Terkadang kita menulis juga dikirimkan undangan oleh teman gitu, terus kita mengucapkan insya Allah.
insya Allah. Kita tidak pisah innya, tidak pisah sya-nya, tidak pisah Allahnya. Jadinya apa? Allah diciptakan. Paham? Allah diciptakan maknanya. Sering kita nulis gitu kan umat ya? Insya Allah. Maka harus dipisah umat. Innya dipisah karena itu huruf tersendiri. Sya-nya dipisah karena itu adalah fi'il madi. Allahnya juga dipisah karena itu adalah subjek. Jika Allah menghendaki. Kalau digabung jadinya insya Allah, itu maknanya Allah diciptakan. Karena ansya'a yunsyi'u itu maknanya adalah diciptakan. Nah, tapi kita nggak peduli umat. Kenapa? Karena kita bahasa Indonesia. Cuma masalahnya itu apa? Akan merubah makna. Sebagaimana kalimat takbiratul ihram ini. Kalimat takbir yang benar adalah Allahu Akbar. Yang dipanjangkan hanya lafal Allah. Allah. Kenapa? Karena Allah di situ lamnya itu lam yang di tengah itu mahat double. Paham? Allah itu tersusun dari kata al dan ilah. Al dan ilah. Jadinya apa? Digabung jadinya Allah. Maka dia harus dipanjangkan apa? Lamnya yang di tengah. Akbar ya nggak ada yang dipanjangkan di situ. Ada beberapa kesalahan dalam membaca takbir karena kesalahan panjang pendeknya. Allahu dipanjangkan apanya di sini umahat? A-nya didobel di sini. Lafaz ini artinya apakah Allah Maha Besar? Karena A yang pertama itu adalah huruf istifham. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran umat. Allahu khalaqakum a-ilahum ma'allah a-anzartahum am lam tumzirhum. Itu di surah apa? Al-Baqarah ayat 6. Jadi Allah maknanya adalah apakah Allah Maha Besar. Yang kedua akbar. Akbar. Allahnya nggak dibaca panjang di sini. Yang dibaca panjang apa? Kata yang kedua yaitu akbar. Lafaz ini artinya apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Seharusnya diterjemahkan gini umat. Ini hampir mirip dengan yang sebelumnya kan? Mirip kan? Apakah Allah Maha Besar? Allah apakah Maha Besar gitu umat. Diganti terjemahannya. Allah apakah Maha Besar? Contoh gini, kalau kita alihkan ke yang lain, coba contohnya Prabowo presiden. Terus kita datangkan pertanyaan di awal, apakah Prabowo presiden dengan Prabowo apakah presiden? Nah, yang ketiga yang C, akbar. Yang dibaca panjang apanya ini mahat? Ba-nya. Akbar artinya beduk
Allahu beduk. Akbar itu asal katanya kalau mau dikasrokan i-nya itu berasal dari kata akbaro yukbiru ikbar. Tapi ini apa? Akbar maknanya adalah beduk. Jadi ini perlu kita perhatikan ummahat, jangan memanjangkan sesuatu yang tidak panjang atau memendekkan sesuatu yang panjang. Kesalahan-kesalahan dalam membaca lafaz takbir menyebabkan kesalahan arti. Semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Orang yang mempertanyakan apakah Allah Maha Besar berarti telah meragukan sifat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini kalau yang mengucapkan tersebut paham. Yang jadi masalah kan kita nggak paham ummahat kan. Terlebih lagi kita nggak belajar nahwu, nggak belajar shorof, bahasa Arab. Maka di sini pentingnya untuk kita sedikit meluangkan waktu belajar bahasa Arab. Fikih bersedekap ketika sholat. Selesai takbiratul ihram, kemudian perbuatan berikutnya dalam sholat adalah bersedekap. Kita akan memberikan beberapa catatan mengenai fikih sedekap ketika sholat. Catatan yang pertama, hukum bersedekap ketika sholat. Di antara dalil mengenai bersedekap adalah hadis dari Wa'il bin Hujr. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Rasulullah pernah mengimami kami salat. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kira-kira ummahat, sahabat yang ada di belakang ini yang menjadi makmum ini dia belum sholat atau sudah di dalam sholat dia memperhatikan gerakan Rasulullah ini umat. Mungkin sebelum, mungkin juga pas di tengah sholat. Kenapa? Karena terkadang sahabat meriwayatkan ketika Rasulullah membaca ayat itu jenggotnya goyang-goyang, bergerak-gerak. Menunjukkan apa ummahat? Mereka ini sholat sambil memperhatikan ke depan kan? Maka boleh nanti bagi makmum memperhatikan arah depan. Meskipun yang lebih bagus adalah tunduk melihat ke tempat sujud. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Berarti ini adalah sunnatu fi'liyah, sunnah fi'liyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahwa bersedekap hukumnya anjuran. Kenapa ummahat? Karena ulama kita membuat sebuah kaidah atau patokan, af'alun nabi sunnatun. Hukum asal perbuatan nabi itu adalah sunnah. Hukum asal perbuatan nabi itu adalah sunnah. Nanti diperinci lagi di sini, ada yang sunnah wajib, ada yang sunnah haram, ada yang sunnah makruh, ada yang sunnah mustahab. Ibnu Qudamah mengatakan, amma wada'ul yumna alal yusra, amma wada'ul yumna alal yusra fi sholati famin sunnatiha
fi qauli kasirin min ahlil ilmi, fi qauli kasirin min ahlil ilmi. Yara dzalika afwan umahat diganti ya, yurwa dzalika, yurwa dzalika an Ali wa Abi Hurairah wan Nakhai wa Abi Mijlazin, wa Abi Mijlazin wa Sa'id bin Jubairin wa Sa'idi ibni Jubairin wa Sauri wa Syafi'i wa ashabir ra'i wa hakahu Ibnul Munziri an Malikin, wa hakahu Ibnul Munziri an Malikin. Bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat termasuk sunnah sholat. Ini kita garis bawahi umahat apa? Sunnah sholat. Ketika sunnah itu disebutkan dalam perkara-perkara sholat umahat, maka maknanya ketika ditinggalkan nanti nggak perlu apa? Sujud sahwi, nggak perlu menambah. Itu maknanya. Menurut pendapat jumhur ulama, pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibrahim an-Nakhai, Abu Mijlaz, Sa'id bin Jubair, As-Sauri ay Sufyan As-Sauri, Asy-Syafi'i ay Muhammad bin Idris, para ulama Kufah, dan Ibnul Munzir menyebutkan bahwa ini pendapat Imam Malik. Jumhur ulama berpendapat bahwa bersedekap itu apa umahat? Sunnah. Umahat mungkin yang pernah umroh gitu ya, atau pernah melihat orang yang sholat tapi dia tangannya irsal. Tahu umahat tangannya irsal? Dijulurkan ke bawah gitu ya. Dia tidak bersedekap. Maka ada dua ini umahat. Immah dia adalah Malikiyah, mazhabnya Malikiyah, atau dia Syiah Rafidah. Paham? Syiah Rafidah. Untuk membedakan lagi antara dia adalah mazhab Malikiyah dan Syiah Rafidah, lihat. Kalau di tempat sujudnya dia taruh kayak batu seukuran mata uang koin itu, maka ini dia apa umahat? Dia Syiah. Dan ini juga yang diterapkan oleh mayoritas penduduk Qatar dan Emirat. Mereka kalau sholatnya apa? Irsal. Tidak apa umahat? Tidak bersedekap. Jadi yang pernah ke Qatar atau ada yang baru pulang dari Qatar mungkin bisa melihat kondisi di sana. Mereka sholatnya apa umahat? Irsal. Yang kedua, posisi tangan ketika bersedekap. Ulama berbeda pendapat mengenai posisi tangan ketika bersedekap. Imam An-Nawawi, Abu Zakaria, Yahya ibnu Syaraf menyebutkan secara ringkas perbedaan pendapat ini dalam syarah Sahih Muslim. Pertama, posisi bersedekap di bawah dadah, di atas pusar.
Berarti apa ummahat? Di atas pusar dan di bawah dada. Ini merupakan pendapat jumhur ulama termasuk Syafi'iyah menurut pendapat yang masyhur. Posisi yang kedua adalah bersedekap di bawah pusar. Di bawah pusar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Sufyan As-Tsauri, Ishaq bin Rahawai, Ibnu Rohawai. Ini diganti umat ya. Bukan Rahuyah, Rohawai. Dan Abu Ishaq Al-Maruzi. Ini juga diganti ya, Al-Marwazi. Marwa ini adalah daerah di sekitaran Iran sana. Marwazi. Ketiga, posisi sedekap bisa memilih, boleh di atas atau di bawah pusar. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Al-Auza'i dan Ibnu Al-Mundhir. Keempat, posisi sedekap di atas dada. Di atas dada ini maknanya itu mahat ya, di dada. Bukan di atas dada, tapi apa? Di dada. Tepat di dada kita. Tidak dinaik-naikkan hingga mendekati apa? Dagu kita. Di atas perut, ini merupakan pendapat Imam As-Sindi dan dinilai lebih kuat oleh Syekh Albani dalam Sifatus Salatin Nabi. Imam As-Sindi bahkan menyimpulkan bahwa hadis yang sahih mengenai posisi tangan ketika bersedekap hanya yang menyebutkan di dada, sementara hadis yang lain menyebutkan di bawah dada. Statusnya lemah. Ini menurut apa? Menurut beliau. Ingat ummahat, hukum terhadap sebuah hadis dhaif atau sahih itu adalah permasalahan ijtihadiyah. Terkadang ulama melahirkan sebuah furu' dari fikih yang itu dianggap dhaif oleh ulama yang lain, tapi menurut dia apa? Sahih. Karena ini permasalahan ijtihadiyah. Sehingga ada kaidah yang berbunyi la yunkirul fi majtahadah. Tidak boleh diingkari sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Beliau mengatakan wabil jumlati fakama sahha annal wad'a huwa sunnatu dunal irsali. Ini yang kita sebutkan tadi ummahat, irsal. Annal wad'a huwa sunnatu dunal irsali. Sabata anna mahallahu as-sadru la ghairah wa amma hadisu anna anna minas sunnati wadu'ul akiffi alal akiffi
wad'ul akiffi alal akiffi fi sholati tahta surrati faqad ittafaqu ala dha'fihi, faqad ittafaqu ala dha'fihi. Kadza dzakarahu Ibnul Hammami naklan anin Nawawi wa sakata alaihi. Kesimpulannya, sebagaimana riwayat yang sahih menyebutkan bahwa bersedekap itu yang sesuai sunnah dan bukan irsal, dilepas. Juga terdapat riwayat yang sahih bahwa tempat bersedekap adalah di dada dan bukan yang lainnya. Sementara hadis yang menyebutkan bahwa bersedekap ketika sholat itu di bawah pusar, ulama sepakat statusnya dhaif. Demikian yang disampaikan Ibnul Hammam yang dinukil dari An-Nawawi, dan beliau mendiamkannya, tidak menghukuminya dengan sesuatu. Dan pendapat ini yang lebih mendekati sunnah menurut penulis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah melakukan sesuatu, shallaitu ma'a Rasulillahi wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Nah, ala di sini bermakna fi, ya umahat ya, ai fi sadrihi, di dadanya. Kemudian catatan yang ketiga, tata cara bersedekap. Nanti yang digambarkan di sini cara sedekapnya laki-laki juga berlaku bagi kaum hawa atau wanita. Pertama, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam. Telapak tangan kanan bisa diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di hasta. Sebagaimana keterangan Wa'il bin Hujr, la anzuranna ila sholati Rasulillahi, saya akan memperhatikan bagaimana cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya perhatikan beliau berdiri lalu bertakbir dan mengangkat tangannya setinggi telinga, kemudian beliau letakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di pergelangan dan hasta. Tahu kan di pergelangan ummahat? Pergelangan ini yang apa namanya? Yang ada benjolan dikit di tangan kita itu. Nah, itu pergelangan. Ketika nanti ada yang mencuri, itu yang dipotong ummahat. Ada yang mencuri senilai rubuk dinar, 1 juta lebih gitu nilainya, 1.100.000 minimalnya, maka nanti dipotong di pergelangan tangannya, nggak dipotong sampai siku-siku. Bagaimana kalau dia mengambil uang rakyat 2 triliun, nggak dipotong tangannya ummahat, karena dia nggak mencuri, dia berkhianat. Coba perhatikan di gambar itu, Mat. Ini yang apa namanya, diletakkan gitu saja tanpa digenggam, diletakkan di atas telapak,
telapak tangan kiri atau di hasta, tanpa apa umat? Tanpa digenggam. Yang kedua, telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr juga. Berarti dia sering memperhatikan apa umat? Tata cara sholat Rasulullah ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah ketika berdiri salat, beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya. Ini yang apa? Yang digenggam, tidak hanya diletakkan. Hikmah bersedekap ketika posisi berdiri akan membuat salat seseorang semakin tenang, karena kedua tangan tidak banyak bergerak. Nah, ini apa umat? Ini hikmahnya. Kalau ini diterapkan juga bagi orang yang sudah meninggal, maka kurang tepat umat ya. Anda biasanya jenazah disedekapin juga kan? Biar tujuannya apa? Tangannya nggak bergerak-gerak. Nggak pas. Orang sudah meninggal, ngapain dia gerak-gerakin tangannya? Sudah disedekapin, diikat lagi pakai apa? Pakai tali. Jadi diirsal aja, nggak usah disedekapin. Memang dia mau sholat kan? Enggak. Imam An-Nawawi mengatakan, Qalal ulama'u wal hikmatu fi wad'i ihdahuma wal hikmatu fi wad'i ihdahuma alal ukhra annahu aqrabu ilal khusyu'i wa mana'ahuma minal abasi. Para ulama mengatakan hikmah bersedekap ketika sholat agar lebih mudah untuk khusyuk, karena sedekap menghalangi orang untuk main-main. Tapi kadang bersedekap juga apa? Ada aja kesempatan garuk-garuk kepala, garuk-garuk ini dan yang lainnya umat. Sehingga apa? Yang kembali lagi kepada apa? Ketenangan fisik, ketenangan batin. Sehingga apa? Menghindari sesuatu yang tidak dibutuhkan di dalam salat. Imam Ahmad pernah ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap ketika salat? Jawaban beliau, huwa dhullun baina yadai azizin. Itu adalah bentuk ketundukan di hadapan zat yang maha perkasa. Berarti ada dua hikmah yang disebutkan oleh ulama kita. Yang pertama agar tidak banyak gerak, tidak banyak berbuat hal-hal yang kurang mendukung salat. Yang kedua, untuk menunjukkan kita sedang menundukkan diri di hadapan Allah. Nah, ini mungkin umat yang kita bisa sampaikan. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, kemarin pada pertemuan sebelumnya ada umahat yang bertanya di awal, adakah ikut kajian sekarang ini?
Yang bertanya kemarin tentang ayat ya, apakah itu kekhususan Nabi atau bukan? Ada di sini ikut? Kalau ada saya mohon maaf umat, kemarin saya sempat bercanda ketika saya tanya ada nggak orangnya, jangan-jangan ikut demo. Kan sempat bercanda seperti itu ya. Maka itu kurang pas, kurang tepat. Semoga saja nggak disimpan di dalam hati. Dan saya mohon maaf atas tindakan dan ucapan tersebut. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.